إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa man istanna bi sunnatihi wa hadihi ila yaumil muntaha, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan bersyukur kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat untuk kita semua dan akan mengikat nikmat yang sudah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti kata Allah akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Wa la in kafartum, dan seandainya kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang, menuju zaman keislaman seperti yang terjadi pada hari ini. Ibarat iman, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bab terpenting, kitab terpenting yang harus dikuasai oleh seorang muslim dan muslimah adalah kitab Thaharah, bersuci. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini, kita menjalani kehidupan sehari-hari, tidak bisa terlepas dari yang namanya sholat. Bapak-bapak, tadi sebelum pian pergi ke masjid, apakah kalian, apakah antum, apakah pian sudah bersuci? Jawabannya sudah. Itulah yang dinamakan dengan thaharah, bersuci. Kenapa sebelum sholat kita harus bersuci? Apa jawabannya? Karena bersuci adalah kunci sahnya sholat. Kalau kita tidak bersuci sebelum kita sholat, maka sholat kita sah atau tidak? Tidak sah. Sehingga thaharah, bersuci, adalah syarat sahnya sholat. Bahkan thaharah adalah syarat yang paling ditekankan ketika sholat. Thaharah menurut para ulama fikih dibagi menjadi dua. Yang pertama, thaharah ma'nawiyah. Yang kedua, thaharah indrawiyah. Thaharah ma'nawiyah ini lebih penting daripada thaharah indrawi. Apa itu thaharah ma'nawi? Thaharah ma'nawi adalah sucinya hati dari maksiat, sucinya hati dari syirik, sucinya hati dari fitnah syubhat
dan fitnah syahwat. Orang kalau hatinya kotor, maka nanti akan dibersihkan di api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya orang-orang musyrik itu najis. Boleh nggak Pak kita megang orang musyrik? Boleh atau tidak? Boleh nggak kita salaman dengan orang kafir? Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi Allah menyatakan orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Hatinya yang najis, bukan badannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Di dalam surat At-Taubah ayat 28 sebelah kanan. Ya, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yang najis bukan badannya, tetapi hatinya. Kenapa hatinya najis? Karena dipenuhi dengan kekufuran dan kesyirikan, sehingga hatinya menjadi najis. Maka kalau ingin hatinya suci, bersegera kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, thaharah indrawi. Nah, thaharah indrawi ini yang dibahas di dalam kitab fikih. Ya, nanti ada tata cara berwudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tata cara mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada bagaimana cara bertayamum sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana hukumnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian apa hukum yang berkaitan dengan darah haid, darah nifas, darah istihadah. Apa itu hadas, apa itu najis. Semuanya dibahas di dalam kitab Thaharah. Makanya kitab Thaharah ini termasuk kitab yang paling penting, yang wajib dikuasai oleh seorang muslim dan muslimah. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Hari ini insyaallah pagi ini kita akan sedikit membahas tentang definisi thaharah. Apa makna thaharah? Ya, thaharah indrawi. Kemudian macam-macam hadas, macam-macam najis. Kemudian sarana yang digunakan untuk thaharah itu apa? Debu, air, bensin, atau yang lain. Nanti insyaallah akan kita bahas. Ya, kemudian yang terakhir, hukum air yang tercampur dengan najis, hukum air yang tercampur dengan benda suci, dan hukum air mustakmal yang telah digunakan dalam thaharah, dan air sisa liur manusia atau hewan ternak. Ya. Insyaallah akan kita bahas secara singkat. Thaharah, ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Thaharah indrawi secara bahasa artinya bersih. Jadi thaharah itu artinya apa? Bersih. Ya, dan suci dari kotoran, namanya thaharah. Jadi kalau orang yang bersih dan suci dari kotoran, maka dia dikatakan thahir. Thahir ini isim fa'il dari tahura yatuhuru, thahir. Ya, thahir ya, isim fa'il. Kemudian secara istilah artinya menghilangkan hadas. Nanti insyaallah akan kita jelaskan apa itu hadas, dan melenyapkan khobath. Khobath ini adalah najis. Ya. Apa yang dimaksud dengan hadas dan apa yang dimaksud dengan najis? Untuk mengetahui pengertian najis dan hadas, cukup ulun kasih pian satu pertanyaan. Pernah enggak
pian mendengarkan pakaian ini berhadas? Pernah? Pakaian ini berhadas, pernah? Atau celana saya berhadas besar, peci saya berhadas kecil, pernah? Tidak pernah. Tapi kalau pian berhadas, setelah kencing maka status orang tersebut berhadas kecil, pernah? Nah, itulah perbedaan antara hadas dengan najis. Bolehkah kita mengatakan masjid ini berhadas besar? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Bolehkah kita mengatakan orang itu berhadas besar karena tadi malam junub? Boleh atau tidak? Boleh. Maka perbedaan hadas dan najis di antaranya. Hadas adalah status yang melekat pada badan. Itu namanya hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Tetapi kalau najis itu bisa melekat pada tempat, bisa melekat pada badan, dan bisa melekat pada pakaian. Jadi tiga. Pakaian saya najis bisa, masjid itu terkena najis boleh, badan itu terkena najis boleh. Tetapi kalau ia mengatakan masjid ini berhadas besar, maka tidak boleh. Pakaian ini berhadas kecil, maka tidak boleh. Kalau badan ini berhadas besar, boleh. Karena hadas hanya melekat pada badan, sedangkan najis melekat pada tiga-tiganya. Ini perbedaan antara hadas dengan najis. Nah, sekarang pertanyaannya, kencing manusia termasuk najis atau hadas? Yang mana? Kencing manusia termasuk hadas atau najis? Yakin? Iya, najis. Tetapi status orang yang telah mengeluarkan air kencing, apa statusnya? Hadas kecil atau besar? Hadas kecil. Itu perbedaan antara hadas dengan najis. Wallahu ta'ala. Itu salah singkat. Kemudian yang kedua, hadas dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar contohnya haid bagi perempuan, nifas bagi perempuan. Kalau istihadah kecil atau besar? Kalau darah istihadah hadas kecil karena dia darah penyakit. Ya. Kemudian junub, ini juga termasuk hadas besar. Nah, orang yang ingin bersuci dari hadas besar, maka dia wajib mandi. Tidak cukup hanya dengan berwudu, harus mandi. Ya. Kemudian yang kedua hadas kecil, contohnya darah istihadah. Kemudian air kencing, artinya dia mengeluarkan air kencing, maka statusnya berhadas kecil. Ya. Keluar mandi, maka berhadas apa? Kecil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, macam-macam khobas. Khobas ini najis. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama najis mughalladah. Apa artinya najis mughalladah? Najis besar. Ya, dan ini hanya satu. Hanya satu dan satu-satunya. Apa itu? Air liur anjing saja. Memang tentunya di dalam fikih ini banyak silang pendapat di kalangan ulama, tetapi insya Allah pendapat yang mendekati kebenaran, yang najis mughalladah hanya satu, yaitu air liur anjing. Maka kalau yang ditanya, kencing anjing bagaimana cara membersihkannya? Cukup satu kali jika sudah bersih. Tapi kalau liur anjing, maka cara membersihkannya adalah dengan 7 kali basuhan dengan 8 komponen. Airnya 7, debunya 1. Berapa semuanya? 8. Ustaz, di hadis kok 7 kali ya? 7 kali itu air yang pertama dicampur dengan debu. Air ditambah debu jadi 2. Kemudian sisa mencuci 7 kali dan 6 kali dengan air jadi 8. Jadi airnya 7, debunya 1 atau tanahnya 1, sehingga ada 8 di sana.
Ya, tapi terkadang digabung menjadi satu antara air dengan debu sehingga semua menjadi 7. Ini khusus. Nah, pertanyaannya, kalau liur babi berapa kali mencucinya? 1 atau 7? Tetap 1 kali, karena dia bukan liur anjing. Ya, ini tolong diperhatikan. Kemudian yang kedua, najis mukhaffafah. Nah, yang pernah dibaca ya, najis mutawassithah. Apa contohnya najis mutawassithah? Banyak ya. Kencing manusia, kencing hewan-hewan yang najis, termasuk kucing. Jadi salah kalau ada yang mengatakan kucing kencingnya tidak najis. Ada khilaf betul, ada perbedaan pendapat, tetapi sangat jelas sekali bahwasanya kencing adalah najis. Jadi pendapat yang mengatakan kencing kucing tidak najis itu pendapat yang jelas sekali tidak benar. Yang benar kencing kucing adalah najis. Kucing itu, tikus itu, keledai itu yang tidak najis hanya liurnya saja. Ya, kucing, keledai, tikus yang tidak najis hanya liurnya saja. Adapun mohon maaf kotorannya, kencingnya, maka semuanya najis. Ya. Kemudian kotoran manusia ini juga termasuk najis mutawassithah. Nah, yang terakhir mukhaffafah, hanya satu dan satu-satunya, najis ringan. Apa itu? Kencing anak bayi yang makanan pokoknya masih ASI, walaupun kemasukan yang lain. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah makanan pokoknya masih ASI. Kenapa? Karena terkadang bayi diberikan kurma, ya, diberikan madu, selama makanan pokoknya masih ASI, walaupun kemasukan makanan lain, maka tetap najisnya mukhaffafah. Ini khusus bayi laki-laki ya, khusus bayi apa? Laki-laki. Kalau perempuan dari awal sudah najis mutawassithah. Jadi ulangi, untuk bayi laki-laki yang makanan pokoknya masih ASI, walaupun kemasukan makanan lain, maka tetap najisnya dihukumi dengan najis mukhaffafah. Ya, jadi mudah kalau dia ditanya najis mutawassithah apa? Selain liur anjing sama selain kencing bayi laki-laki yang makanan pokoknya masih ASI walaupun kemasukan makanan lain. Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan ya bagian yang pertama, definisi taharah, macam-macam hadas, macam-macam najis serta pengertian keduanya. Sekarang kita masuk yang boleh digunakan untuk bersuci itu apa? Boleh nggak kita bersuci menggunakan bensin? Boleh atau tidak? Menggunakan air kelapa? Boleh atau tidak? Pernah ya berwudu pakai air kelapa? Menggunakan Pepsi boleh atau tidak? Menggunakan 7up boleh atau tidak? Maka jawabannya tidak boleh. Kita bersuci harus menggunakan air dan tidak sembarangan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang masih asli, tidak dicampuri apapun. Nah, nanti kalau kecampur daun bagaimana Ustaz? Nanti akan kita bahas. Ya, jadi air mutlak itu yang boleh digunakan untuk bersuci. Maka kalau ditanya, bolehkah bersuci menggunakan air kopi? Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Karena airnya bukan air mutlak, tetapi air kopi. Tidak boleh. Bolehkah berwudu menggunakan air kelapa? Tidak boleh, karena bukan air mutlak, tapi air kelapa. Ya. Bolehkah menggunakan air perasan jeruk untuk berwudu? Maka jawabannya tidak boleh. Yang boleh hanya air mutlak. Kalau nggak ada air, bagaimana caranya? Maka baru menggunakan debu atau tanah atau yang semisalnya. Kalau tanahnya berbentuk tanah pasir, pakai tanah pasir. Ya. Kalau nggak ada debu, jangan hidup di dunia. Insya Allah di dunia ini banyak berantakan. Makanya Rasulullah SAW
tidak mungkin memberikan solusi yang mempersulit umatnya. Ketika air tidak ada, Rasulullah memberikan solusinya loh yang ada terus. Nggak mungkin di dunia tidak ada, yaitu tanah. Ada nggak Pak di daerah yang nggak ada tanahnya? Di mana? Ada? Kalau nggak ada tanahnya ada air, betul? Ya, maka kita kalau tidak ada air boleh menggunakan tanah. Ya, ini tanah ini hanya pengganti, bukan asal, ya. Tapi hukum asalnya adalah menggunakan air. Ya. Tentu dalilnya banyak, ya. Di antaranya di dalam surat Al-Anfal, ya. Kemudian surat Al-Furqan disebutkan wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Kalau dari langit berarti air apa? Air hujan atau embun? Kalau embun dari mana? Ya, air hujan. Dan air embun termasuk juga air yang boleh digunakan untuk bersuci. Apa saja air yang boleh digunakan bersuci? Air sumur, air sungai, air laut, laut asin Pak, boleh? Boleh. Mata air. Kemudian apa lagi? Salju. Ya, kemudian embun. Ya, dan masih banyak lagi. Ini boleh digunakan untuk bersuci, ya. Kemudian, ikhwan fillah azza wa jalla, jika ada air, ya, tercampur dengan najis, apa hukumnya? Ini penting sekali. Apa hukumnya? Misal, di dalam satu gelas aqua ini tercampur dengan satu tetes air kencing. Berapa tetes? Satu tetes. Najis atau tidak? Yakin? Boleh diminum? Wah, ini mubazir dari minum. Kemasukan satu tetes air kencing, maka yang pian harus cek, berubahkah rasanya, berubahkah baunya, berubahkah warnanya. Kalau berubah pasti najis. Wah, ini parah Pak, satu kencing satu tetes berubah begini. Ini lumayan kencing gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya tidak berubah sama sekali, tidak ada perubahan, najis atau tidak? Nah, itu jadi silang pendapat di kalangan ulama. Karena airnya sedikit. Kalau airnya sedikit tercampur dengan najis dan tidak berubah sama sekali, airnya sedikit, maka di situ terjadi silang pendapat. Mana pendapat yang benar? Maka pendapat yang benar, jika tidak ada air selain itu gunakan, karena tidak berubah. Jika ada air selain ini, maka tidak boleh digunakan. Khuruj dengan khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Kenapa ada air banyak kita resiko menggunakan yang ada satu tetes air kencing. Tapi kalau nggak ada air, musim kemarau, sulit air, maka boleh digunakan karena tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, dan tidak berubah warnanya. Yang jadi masalah sudah musim kemarau, berubah warnanya atau berubah baunya, apa yang kita lakukan? Maka bertayamum. Nggak boleh pakai air najis. Ustaz, kalau hanya ada air najis, ya nggak boleh dipakai, karena air najis seperti tidak ada. Ya, air najis seperti tidak ada. Allahu ta'ala. Kemudian, ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ini tadi airnya sedikit. Sekarang kalau airnya banyak, bagaimana hukumnya? Ada air banyak itu berapa? 2 kullah ke atas. 2 kullah ke atas. Ya, sekitar 60,5 liter. Ya. Jadi kalau ada air 2 kullah atau lebih, kemudian tercampur dengan najis, apa hukumnya? Maka seperti biasa kita cek baunya, rasanya, atau warnanya. Jika tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya,
tidak berubah rasanya, maka hukumnya suci. Kenapa suci? Karena airnya banyak. Beda dengan yang airnya sedikit tadi, terjadi silang pendapat. Tapi kalau airnya banyak nggak berubah sama sekali, maka suci, silahkan. Ya. Tetapi kalau berubah, misal ada kolam renang 5 hektar, ya, yang kencing 2.000 orang, kira-kira berubah nggak Pak rasanya? Insya Allah berubah ya. Maka walaupun airnya banyak, tetap dia rasakan bau atau tidak, rasanya berubah atau tidak, warnanya berubah atau tidak. Kalau berubah walaupun 5 hektar tetap najis. Jadi yang menjadi ukuran adalah berubah tidaknya warna, bau atau rasa. Salah satu dari itu, salah satu, bukan tiga-tiganya. Ya, maka langsung statusnya menjadi najis. Kalau tidak berubah untuk air yang banyak, maka tidak ada masalah. Silakan kalian gunakan karena statusnya suci. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita lanjut. Tadi kan air yang tercampur dengan najis. Sekarang air yang tercampur dengan yang suci. Ini sering terjadi. Contoh, ketika kita mandi, ya, tiba-tiba ada air masuk ke dalam ember. Bekas badan kita ya, karena ada sabun masuk. Bolehkah kita menggunakan air yang kemasukan sabun tadi untuk berwudu? Boleh atau tidak? Maka hukumnya boleh. Jika ada air tercampur dengan sesuatu yang suci, maka hukumnya boleh, selama benda suci tersebut tidak mengalahkan nama air. Contoh, kopi suci atau najis? Suci. Ada air seember yang campur dengan kopi sekilo. Namanya air apa? Air kopi. Boleh digunakan untuk bersuci? Tidak boleh. Ada air seember yang campur 1 kilo rinso atau soklin atau daya atau apa itu, deterjen, air sabun. Jadinya air apa? Sabun. Boleh nggak digunakan untuk berwudu? Tidak boleh. Tapi boleh nggak digunakan untuk nyuci baju? Boleh. Jangan dibuang ya. Yang nggak boleh digunakan untuk bersuci, termasuk mandi nggak boleh. Masa nggak boleh setiap? Boleh, silahkan, tetapi tidak sah. Ya, tidak ada yang melarang. Ya, tetapi tidak sah. Sehingga ya, tadi syaratnya tidak boleh mengalahkan nama air. Benda suci tersebut tidak boleh mengalahkan nama air. Ya. Kemudian kalau ada air dicampur racun, bolehkah kita menggunakan air tersebut untuk berwudu? Sedikit racunnya Pak, sedikit saja. Boleh atau tidak? Hah? Kenapa tidak boleh? Tapi najis atau tidak hukumnya air tersebut? Yakin? Tidak najis? Najis atau tidak? Kemasukan sedikit sekali racun. Najis atau tidak? Racun najis atau tidak Pak? Racun najis atau tidak? Siapa yang bilang najis? Tergantung bahannya. Kalau bahannya nggak najis, berarti nggak najis. Kalau bahannya najis, ada nggak racun yang dari bahan najis? Ya, betul. Bisa jadi ada, bisa jadi ada. Betul dirinci ya. Jadi kalau ada racun terbuat dari benda yang suci, maka hukum airnya suci. Boleh nggak untuk berwudu? Suci loh Pak. Boleh atau tidak? Tetap tidak boleh. Bukan dari suci atau tidak sucinya, tetapi dari madorotnya, dari bahayanya. Ketika dia berkumur, nggak sengaja masuk, ya, nggak jadi sholat, malah disolatin nanti. Ya, sehingga perlu kita perhatikan, ya, air tadi memang suci, tetapi nggak boleh kita gunakan berwudu. Kenapa? Karena dapat memberikan mador. Karena hukum berkumur wajib menurut pendapat yang benar.
Hukum memasukkan air ke hidung wajib istinsyaq. Ya, makanya perlu kita perhatikan. Namanya haram li ghairihi, haram karena sebab lain. Karena dia dapat memberikan manfaat. Berarti boleh nggak makan racun Pak? Kan nggak najis. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Bukan karena nggak najisnya, tetapi dia dapat memberikan manfaat. Ya. Setiap yang najis itu haram. Betul? Setiap yang najis itu haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Ya, tidak semua yang haram itu najis. Ini kaidahnya. Ya. Kalau yang ditanya racun najis atau tidak? Tidak. Kalau bahannya tidak najis. Boleh dimakan? Tidak. Ya. Karena semua yang najis haram, tidak semua yang haram najis. Racun haram tapi tidak najis. Kemudian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tadi air yang tercampur dengan najis sudah bisa dipahami ya. Airnya dikit, airnya banyak, yang rinci. Kemudian baru saja kita bahas air yang tercampur dengan benda yang suci dengan syarat apa? Tidak mengenakan nama air tersebut. Ya. Nah, sekarang sekali lagi, air kelapa najis atau suci? Suci. Boleh digunakan untuk bersuci? Tidak boleh. Berarti suci tapi tidak mensucikan. Karena ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air najis. Yang bisa digunakan hanya satu, air suci dan mensucikan. Ya. Kemudian yang kelima sebelum terakhir, yaitu hukum air mustakmal. Yang pernah dengar ya, hukum air apa? Mustakmal. Apa itu air mustakmal? Mustakmal itu adalah bentuk isim maf'ul dari istakmala yastakmilu. Ya, ini adalah fi'il sulasi mazid ditambahi dengan 3 huruf. Yang pertama hamzah wasal, yang kedua sin, yang ketiga ta, menjadi istakmala. Amila ditambah hamzah wasal, ditambah sin, ditambah ta, menjadi istakmala. Istakmala artinya menggunakan. Mustakmal artinya yang digunakan. Karena mustakmal adalah isim maf'ul dari istakmala, dari wazan istaf'al. Sehingga air mustakmal adalah air yang telah digunakan. Apa hukum menggunakan air yang telah digunakan untuk bersuci? Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Contoh, yang bersuci, kemudian air bekas pian ditampung di ember misalnya. Bolehkah air yang ada di ember tersebut kita gunakan untuk bersuci? Boleh atau tidak? Kita kumpulin nanti untuk sore. Wudu lagi, dibawa lagi, nanti itu maghrib. Terus begitu sampai berhari-hari. Boleh atau tidak? Maka jawabannya boleh. Mana dalilnya? Wah, ini dalilnya Masya Allah. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, disebutkan kalau tidak salah di kitab Umdatul Ahkam, perlu lupa tepatnya, pokoknya hadis 200-an, antara 200 sampai 204. Itu disebutkan hadisnya lumayan panjang, bahwasanya di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berebut wudunya Nabi, berebut bekas wudunya Nabi. Jadi Nabi kalau wudu, para sahabat berebut untuk mengambil bekas wudunya Nabi Muhammad SAW. Faminna ilin wa nabih, ada disebutkan di lafaz hadis tersebut. Ada yang nail, ada yang nabih. Nabih itu yang langsung mengambil bekas wudunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berwudu, airnya diambil, digunakan oleh sahabat untuk berwudu lagi. Masya Allah, ini namanya nabi. Yang lebih ajaib, setelah sahabat yang menggunakan bekas wudunya Nabi berwudu, bekas airnya ditampung juga untuk berwudu sahabat yang lain. Masya Allah, ini yang dinamakan nabi. Ya, jadi kalau yang nabi langsung dari bekasnya wudu Nabi Muhammad SAW. Kalau yang nail itu bekas wudunya orang yang berwudu dari wudunya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil bahwasanya air mustakmal itu boleh digunakan dengan syarat tidak ada najisnya. Karena ada orang wudhu parah, Pak, ya, terkena kencing, langsung dia wudhu. Nah, boleh nggak sisanya kita gunakan untuk berwudhu? Boleh atau tidak? Maka kita kembali ke kaidah. Berubahkah rasanya? Berubahkah baunya? Berubahkah warnanya? Ustaz, airnya sedikit, betul. Berarti ada silapan pendapat kalau tidak berubah. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis kalau tidak berubah. Karena airnya sedikit. Maka kalau ada air lain jangan gunakan air tersebut. Kalau tidak ada yang lain silakan. Bisa dipahami? Ya. Jadi apa hukum air mustakmal? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh, silakan. Dia berwudu menggunakan air mustakmal. Ya, tadi dalilnya pada saat berebut wudunya Nabi Muhammad SAW, bekas wudu Nabi Muhammad SAW. Inilah dalil bolehnya ala berkah. Bolehnya ala berkah? Boleh. Boleh, silakan. Tetapi ada tuntunannya, tidak asal ala berkah. Ya. Boleh nggak biar ala berkah ke Candi Borobudur? Tak boleh. Tahu Candi Borobudur, Pak, ya? Di Magelang. Salah satu keajaiban, ya, di dunia. Boleh nggak biar ngalah berkah ke Candi Borobudur? Musab-musab apa itu? Arca. Biar dapat apa? Biar dapat pahala banyak, biar dapat keberkahan. Boleh atau tidak? Tak boleh. Yakin? Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Berhala. Pertanyaannya, kenapa tidak boleh biar ngalah berkah ke Candi Borobudur? Tidak ada tuntunannya. Kenapa sih? Kita pakai akal saja. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi nggak mencontohkan, betul? Betul ya? Sekarang pertanyaannya, boleh nggak malah berkah ke kuburan wali? Ayo jawab dengan hati nurani. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Yakin? Jawab dengan hati nurani. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena Nabi tidak Ada yang mau tanya? Tidak ada. Kalau ada, boleh. Kalau tidak ada, tidak boleh. Karena kita beragama harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Nah, sekarang boleh nggak kalau berkah dari jasad Nabi yang sudah meninggal? Tidak boleh. Tidak boleh kalau berkah dari jasad Nabi yang sudah Meninggal. Seandainya boleh, Pak, tak dijaga sama orang Saudi kuburannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kita cara mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW? Sedangkan Nabi sudah tidak ada. Bagaimana caranya? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tenang, walaupun Nabi sudah meninggal, tetap kok kita bisa mendapatkan keberkahan. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu keberkahannya, detik ini juga dia merasakan ketenangan. Betul atau tidak? Tenang atau tidak? Tenang. Itu keberkahan ilmu. Keberkahan majelis ilmu. Itulah keberkahan yang dibolehkan semenjak Nabi Muhammad SAW meninggal, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Di situ ada ketenangan. Biar merasakan silakan. Rumah biar tidak pernah disolati, tidak pernah ada orang ngaji di dalamnya. Istrinya tidak sholat, insya Allah air neraka. Berbeda dengan rumah yang istrinya selalu sholat sunnah di rumah, selalu sholat fardu di rumah, ya. Kemudian anak-anaknya ngaji, ya. Kemudian kita mengaji di rumah sebelum tidur, ya. Kita membaca surat Al-Baqarah, insya Allah rumahnya seperti surga, baiti jannah. Silakan berpraktek. Atau mungkin sudah merasakan, ya, silakan. Kalau tidak percaya, karena ya keberkahan ada di dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia sekarang merasakan ada ketenangan, ya, di dalam apa? Di dalam hati ketika kita menghadiri majelis ilmu. Ya, yang terakhir, yang terakhir adalah air sisa liur atau yang tercampur liur manusia ataupun hewan ternak. Apa hukumnya? Misalnya ada burung
burung dara, bukan burung elang ya. Minum di air aqua ini atau amanah, ya. Boleh nggak kita meminum air ini? Najis nggak airnya? Kalau selama tidak Tidak najis. Tapi kalau paruhnya itu ada kotoran manusianya, najis. Ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kena liur, bukan kena liurnya saja, tapi kena kotoran manusia yang ada di paruhnya. Tapi kalau cuma liurnya saja, maka tidak najis. Kenapa? Karena burung dara boleh dimakan. Bukan burung yang najis. Tapi kalau burung elang nggak boleh. Karena burung elang dagingnya haram. Ya. Baik. Sekarang, kalau ada bekas teman kita minum, boleh nggak kita minum? Boleh. Asalkan teman kita nggak penyakitan. Kalau penyakitan maka tidak boleh. Bukan karena najisnya, tapi karena ada mahdorat bahaya lain. Haramun ligoiri. Corona ya, pasien corona ini bekasnya kita minum. Tidak boleh. Karena bisa memberikan mahdorat atau bahaya. Bukan karena najisnya. Ya. Jadi alasannya apa? Nggak boleh minum karena mahdorat, bukan karena najis. Sehingga bekas liur manusia, bekas hewan ternak, liur hewan ternak tidak najis. Tidak apa? Tidak najis sama sekali. Nah pertanyaannya, kalau liur anjing? Najis. Liur babi? Najis. Yakin? Liur babi? Najis, tapi bukan Najis. lazim. Liur macan? Najis. Liur macan? Najis. Najis. Yakin? Iya. Liur kucing? Tidak. Tidak. Padahal kucing ini nggak boleh dimakan. Boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Dagingnya? Nggak boleh. Sate kucing gitu. Belum pernah ada. Harus insya Allah. Nggak ada ya. Liurnya tidak najis betul. Tapi dagingnya Haram. haram. Bisa Pak ya? Bisa. Yang buat syariat siapa? Allah. Dan Rasul. Nah. Allah. Allah. Ya, Rasul menyampaikan kepada kita bahwasanya kucing itu liurnya tidak najis. Kenapa? Karena dia termasuk hewan yang di sekeliling kita, minat tawafina alaikum wa tawafat. Maka dari itu dikiaskan, dianalogikan kepada liur kucing, liur tikus. Kenapa? Karena tikus sudah ada di sekeliling Kita. termasuk cicak. Wallahu alam, karena tidak pernah lihat liur cicak. Termasuk Cicak. Kotorannya. apalagi tikus, keledai itu ya termasuk di hewan yang seperti itu. Padahal keledai itu tidak boleh Makan. dimakan, haram. Ya, tetapi liurnya tidak najis. Khusus liurnya ya. Kalau kencingnya, kotorannya ini jelas sekali tidak boleh karena hukumnya najis. Ya, maka ini perlu diperhatikan ya. Dalilnya tadi khusus kucing, tetapi untuk tikus, untuk keledai dikiaskan kepada kucing. Mana ilahnya? Karena di dalam kias ada unsur namanya ilah. Ya, ilahnya apa? Ilahnya adalah sama-sama hewan yang mengelilingi kita. Tawafin, bahkan tikus itu kadang-kadang lebih banyak daripada Kucing. betul ya? Iya. Kadang-kadang ya, lebih banyak daripada kucing. Makanya termasuk liur tikus insya Allah dimaafkan, diringankan. Yang tidak boleh kencingnya ya najis, ya kencingnya dan kotoran. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya adapun yang tadi selain anjing dan selain babi seperti macan, serigala, ya itu ada perbedaan pendapat. Ada sekian pendapat, ada yang mengatakan liur macan tidak najis, tapi ada juga yang mengatakan najis. Wallahu taala alam ya. Nah, tetapi ulama pribadi lebih condong ke najis ya. Jadi liur macan atau hewan buas lainnya itu najis. Elang termasuk liur apa? Elang, maka dia najis. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ini yang bisa disampaikan pada pagi ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Silakan. Ada pertanyaan? Ustaz. Ya, silakan. Ini.
sungai di Banjarmasin ini? Ya sama aja. Sungai yang di pinggir, mohon maaf ya, belum saya pernah itu kencing di kamar mandi, tapi di pinggir sungai. Ada WC-nya Pak, ada WC-nya. Pas turun siram, kok bocor ini? Ternyata airnya itu kemana? Ke sungai. Ke sungai. Nah, Allah quwwata illa billah. Terus lu tanya ke orang sekitar, Pak, ini semua penduduk sini kencingnya begitu kan? Iya. Maka kembali ke kaidah tadi. Jangan cium, jangan rasakan, jangan lihat warnanya. Kalau dirasakan sudah rasa kencing, Pak. Dirasa kencing gimana? Atau rasa apa? Maka tidak boleh. Jadi ulun hanya bisa menjawab secara kaidah umum, ya. Karena orang itu belum merasakan air itu ya. Jadi itu kaidahnya tadi keterdudukan. Ya, sebanyak apapun airnya, kalau berubah salah satu rasanya, warnanya atau baunya, maka tidak boleh digunakan. Seperti tadi rumah hitam yang kencing 2.000 orang, ya. Nggak ini dari sumber air, tapi solar kan karena zat besinya itu banyak, jadi rasanya nggak beda. Oh, berarti dari kandungan zat besi, Pak. Iya. Kalau zat besi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kapur ya, tidak kapur. Zat besi tidak ada masalah. Itu kan tetap dari sumbernya seperti itu, tidak ada masalah. Ya, tidak air belerang, misalnya air belerang kalau di Jawa itu ada gunung-gunung, Pak, itu ada air belerang, Pak, bau, Pak, tapi tidak ada masalah dulu. Karena memang dia air asli, ya, air keluar dari sumber air. Iya, Pak. Tapi yang jadi masalah tadi sudah kecampur sama ribuan orang, kencing ribuan orang, itu jadi masalah. Kalau lautan mungkin Allah nggak berubah. Tapi kalau cuma sungai, nah ini jadi apa? Nah, dia rasakan baunya, rasanya atau dan rasanya ini rasa najis ya, bukan rasa zat besi atau zat kapur dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silakan. Boleh ngalap berkah dari bekas wudhu Ustadz atau wali gitu. Saudara Ustaz ya. Ya. Memang ulun punya kiai ya. Kiai saya itu masjid di Masjid Agung Jawa Tengah yang ada payungnya itu. Pernah ulun tanyakan, Pak, ngalap berkah kiai itu boleh? Boleh kata beliau. Boleh. Tak tanya, dalilnya apa? Karena beliau ilmu kitab ya, bukan ilmu yang hambakan. Ilmu kitab kuning, jadi paham. Jadi terbuka ya, terbuka untuk mengalami diskusi. Kata beliau, dalilnya kias. Pak Yai orang soleh, Nabi orang soleh. Bisa diwakil. Sama-sama soleh. Nabi soleh, Pak Yai soleh. Maka kalau Nabi boleh diminum, Pak Yai juga boleh diminum. Terus tak balas, Pak, solehnya pian sama solehnya Nabi sama? Kan bisa jawab, ya. Solehnya pian sama solehnya Nabi sama atau enggak? Tidak. Tentu jauh ya, Pak. Enggak mungkin sama. Jangankan sama Nabi, sama Abu Bakar aja enggak bakal sampai. Apalagi sama Nabi. Berarti kalau beda kesolehannya enggak bisa dianalogikan. Karena ilahnya harus sama. Ilahnya harus apa? Sama. Enggak hanya soleh, enggak. Lihat tingkat kesolehannya. Nah, setelah itu dia berpikir. Karena selama itu Pak murid-murid itu, orang habis pernah dari air satu malam, kemudian ke situ, murid-murid itu setiap membersihkan rumah Pak Yai, dia ambil gelasnya untuk diminum. Ya bekas minumnya apa? Untuk ngalap berkah. Ngalap berkah. Mereka punya dalil, tapi ini perlu kehati-hatian dan perlu kesabaran di dalam menyampaikan. Perlu kesabaran di dalam menyampaikan. Kalau pian perlu tanya, solehnya Kiai sama solehnya Nabi sama atau enggak? Tidak. Yakin? Yakin. Siapa yang berani menyamakan solehnya Pak Yai sama solehnya Nabi? Siapa yang berani? Gak ada. Maka tidak bisa dikiaskan. Kias ini babnya luar biasa. Orang yang bisa kias, Pak, dia pandai berdebat. Ya, kias ini ada di dalam usul fikih. Biasanya kalau di
kuliah diajarkan di semester 7 dan 8 di kuliah syariah jurusan fikih ya 2 semester. Nah kias ini yang paling banyak menyesatkan orang. Jadi saking pinternya dari diotak-atik ya diotak-atik dari cara berdebat diajarkan di sini, cara berdebat. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk membungkam lawan, cara berdebat. Ya. Namanya qawaidul illah, qawaidul qiyas, yaitu ada semester termasuk pelajaran tersulit. Ya, jadi tidak bisa dikiaskan antara Pak Yai dengan Nabi. tidak bisa, jauh, bukan jauh lagi, nggak mungkin, mustahil. Kita memkiaskan kesolehan Pak Yai dengan kesolehan Nabi, sehingga tidak boleh kita ngarap berkah dari jasa kiai, dari bekas minumnya kiai dan lain sebagainya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Seandainya ada dalilnya silakan. Ya, selain biasa ya, silakan. Tetapi sampai sekarang tidak ada dalil yang sahabat ngarap berkah dari Abu Bakar tidak pernah dengar anak ya. Dari kemudian ngarap berkah dari Umar bin Khattab tidak. Wallahu taala. Ada sebenarnya ada satu hadis ya. Tetapi ini panjang permasalahan masalah berkah itu. Disampaikan tidak cukup pada pagi hari ini. Allah Taala. Dan belum waktunya, belum bisa disampaikan. Ya, pertanyaan lain silakan. Ada lagi? Silakan. Masya Allah, betul. Pakai daun apa dulu Pak? Alhamdulillah. Kita pakai daun buri kan bahaya. Ya, jadi bersuci boleh nggak pakai daun? Ya, jadi tingkatan bersuci ada 3 nih. Yang pertama, ini yang paling bersih. Pakai istijmar dan istinja digabung. Istijmar itu menggunakan selain air, Batu. contoh, dia menggunakan tisu. Setelah pakai tisu baru pakai air, itu yang paling sempurna. Itu yang paling sempurna. Jadi menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Istijmar itu menggunakan selain air, itu yang paling mantap, yang paling mantul kata orang sekarang. Apa? Menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Dan itu yang paling afdal. Yang kedua, hanya menggunakan air yang biasa kita lakukan. Ini juga boleh, tapi urutan kedua. Yang urutan terakhir hanya menggunakan daun, hanya menggunakan tisu, hanya menggunakan batu. Dan boleh hukumnya. Hukumnya boleh, walaupun nggak pakai air. Berarti nggak bersih banget ya. Tetapi boleh, ya, tetapi boleh. Dengan asal tadi secara dohir sudah hilang, secara dohir sudah hilang. Mohon maaf kalau buang air besar, boleh dia menggunakan tisu, boleh membersihkan, walaupun baunya masih. Tetapi kan jejaknya sudah hilang minimal, dan itu dibolehkan oleh syariat. Dibolehkan oleh syariat. Jadi tingkatan pertama tadi menggunakan air plus istijmar, ya, digabung dua-duanya paling afdal. Yang kedua hanya menggunakan air istinja, namanya istinja. Yang terakhir hanya menggunakan istijmar selain air. Ya, tentunya istijmar ini juga banyak pembahasannya, ya, juga banyak pembahasannya. Yang ketiga tidak boleh menggunakan makanan untuk istijmar, tidak boleh menggunakan tulang untuk apa? Istijmar. Kenapa tidak boleh menggunakan tulang untuk istijmar? Karena tulang itu makanan Jin. Makanan jin. Ya, tulang itu makanan jin. Jadi kita menghormati mereka, ya. Kita menghormati apa? Pas mau dimakan buah apa ini kan? Kasihan jinnya, ya. Racunan nanti. Ya, jadi itu tolong dijalankan, ya. Boleh kita menggunakan itu karena memang biasanya di bandara Pak, ya, banyaknya tisu, ya, di pesawat, di mana pun boleh silakan dia menggunakan. Wallahu ta'ala. Ada yang lain silakan? Ya. Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Tentunya yang amal dan disampaikan jika ada akhiratnya. Ini murni pribadi dari dalam murni dari orang pribadi. Jika ada benarnya dari Allah Subhanahu
wa taala. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.